Oke, balik lagi di channel itu Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang soal UTS ya, yang pilihan ganda, soal UTS perpajakan 1 yang berisi materi PPh orang pribadi. Perpajakan 2, sorry guys. Perpajakan 2 yang berisi materi PPh orang pribadi, khususnya di Politeknik Keuangan Negara STAN. Oke, kita akan lihat di sini guys, soalnya. Oke, subjek pajak dalam negeri memenuhi kriteria sebagai berikut. Oke, kita lihat di sini. A, bertempat tinggal di Indonesia, benar ya guys. Kemudian berada di Indonesia lebih dari 183 hari berturut-turut dalam setahun. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, ini benar. Dan berada di Indonesia dan berada tinggal di Indonesia, ini benar. Berarti jawabannya yang kecuali ya adalah B. Ya, karena 12 bulan ya guys, bukan setahun. Oke, warga asing yang berdomisili di Amerika Serikat akan menjadi subjek pajak luar negeri di Indonesia jika berwisata, tidak ya guys, merencanakan menikah dengan penduduk Indonesia, tidak, memberikan ceramah dan mendapat penghasilan di Indonesia, ini benar. C. D tidak ya. Kemudian Mr. Singh Sabar adalah seorang konsulat Singapura yang sedang bertugas di kantor konsulat Singapura di Jakarta lebih dari 183 hari dan tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Maka Mr. Singh Sabar merupakan, dia konsulat Singapura ya, lebih dari 183 hari dan tidak melakukan kegiatan usaha. Berarti dia adalah subjek pajak luar. Bukan subjek pajak guys. Ya, karena dia adalah pegawai dari kantor perwakilan negara asing. Kemudian saat berikut ini yang merupakan saat timbulnya kewajiban pajak subjektif adalah yang bukan ya guys. Saat mendaftarkan diri ke KPU untuk memperoleh PPP, ini nggak ada ya guys. Berarti jawabannya A. Berniat benar, saat hari pertama dari Indonesia benar. Ini kalau untuk ini yang untuk karena niat ya guys, karena niat bertempat tinggal di Indonesia. Kalau yang C ini dia adalah subjek pajak dalam negeri karena lebih dari 193 hari dalam 12 bulan. Kemudian yang dia adalah saat menerima ini adalah subjek pajak luar negeri. Oke, kemudian saat menyanyi di Bintaro, Bruno Mars asal California mendapatkan penghasilan dari pengundangnya, event organizer di Bintaro. Pada saat Bruno Mars kembali ke California karena kontraknya selesai, maka saat kembali ke California, maka kewajiban pajak subjektif Bruno Mars berakhir ya guys. Ya, karena dia subjek pajak luar negeri, dia berakhirnya ketika dia kembali ke luar negeri, seperti itu. Kemudian 6 pernyataan yang benar tentang besarnya PTKP adalah TK1 54 juta, salah ya. TK1 itu 58500, TK2 58500, TK2 58500, 54 tambah 4,5 tambah 4,5 tambah 9 ya, 63, ini salah. Kemudian K1 itu 54 tambah 4,5 tambah 4,5, 63, ini benar. KI 0, 54 tambah 54 tambah 4,5, 108, 112,5. Ini benar juga ya, jadi jawabannya ada C ada D, bisa dua-duanya guys. 108 tambah 4,5, 112,5 ya. Oke, kemudian 7 dapat menjadi tanggungan dalam penghasilan tidak kena pajak adalah yang dapat menjadi tanggungan dalam penghasilan tidak kena pajak adalah mertua tidak berpenghasilan, benar ya, bisa ini. Adik kandung cacat mental, nggak bisa adik ya guys. Anak angkat yang dibiayai sebagian nggak bisa, harus dibiayai seluruhnya. Anak yang sudah menikah ini nggak bisa karena dia punya penghasilan. Oke, 8 yang bisa menjadi kait pajak bagi orang pribadi adalah bisa menjadi kait pajak bagi orang pribadi. Pembayaran PPh atas honorarium ini adalah final ya. Ini final, ini final. Jadi jawabannya adalah B. 9. Wanita kawin yang memilih menjalankan hak dan kewajiban pajakan secara terpisah dari suaminya adalah
wanita kawin yang memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suaminya, maka dia dalam hitung PPh terutang tidak perlu memperhitungkan penghasilan suami. Enggak, salah. Kredit pajak suami diperhitungkan untuk menghitung PPh kurang, ini salah juga. Tidak diperkenankan mengurangi zakat, tidak, salah. Cara perhitungan pajaknya sama dengan keluarga yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, benar ya, jawabannya D. 10. Pak Ahmad adalah seorang aktuaris yang membuka kantor di Tebet. Istrinya merupakan pegawai yang pada kantor tersebut. Istrinya pegawai di kantor tersebut ya. Dan atas gajinya dipotong pasal 21 oleh suaminya. Pernyataan yang benar atas hal tersebut adalah gaji Bu Ahmad final. Salah ya, karena ini dia kerja di kantor suaminya guys. Kalau dia kerja di kantor suaminya berarti dia bukan, meskipun dia bekerja di satu pemberi kerja, dia tidak masuk ke penghasilan yang bersifat final ya guys. Kemudian PPh pasal 21 tidak bisa dikaitkan, bisa ya guys harusnya. Gaji Bu Ahmad digabungkan dengan penghasilan Pak Ahmad dan dikenakan pajak di akhir tahun, ini benar. Gaji Bu Ahmad digabungkan dengan penghasilan Pak Ahmad, tetapi PPh 21 tidak bisa dikaitkan pajak, ini salah ya. Jadi yang salahnya tidak bisa jadi kait pajak, ini salah. Jadi jawabannya C. Oke, informasi berikut berlaku untuk soal nomor 11 dan 12. Pak Setia tinggal di Surabaya dan memiliki usaha penjualan buku di Sidoarjo. Surabaya, Sidoarjo. Berarti ini WPO PPT guys. Dengan hasil penjualan sebesar 2860 pada tahun 2019 dan pada akhir tahun 2019, Pak Setia telah menyampaikan pemberitahuan kepada KPP bahwa dia memilih dikenakan tarif umum PPh untuk tahun 2019. Pak Setia tidak menyelenggarakan pembukuan dan telah memenuhi persyaratan formal untuk menggunakan pencatatan. Yang benar terkait dengan kewajiban pajak Pak Setia tahun 2019 adalah dia pakai tarif umum ya. Pasal itu tahun 2019 digituin dengan menggunakan norma. Nah, ini benar ya guys. B salah karena dia pakai tarif umum. C salah. D salah. Ya, jadi jawabannya A. Masuknya ini penghasilan dari usaha ya guys, bukan penghasilan dalam negeri lainnya. Oke, kemudian 12 angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2020 adalah, nah ini dia karena WPO PPT guys, berarti 0,75% dari omset per bulan di tahun 2020 karena dia WPO PPT. Dalam hal terdapat seorang istri yang bekerja lebih dari satu pemberi kerja, maka dalam SPT tahunan PPh OP keluarga tersebut, penghasilan tersebut dikelompokkan dalam bagian bekerja lebih dari satu pemberi kerja ya. Berarti masuk ke penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Informasi ini berlaku untuk dua soal di bawah ini. Sebuah pasangan suami istri mendapatkan penghasilan sebagai karyawan karyawati dengan penghasilan setahun masing-masing sebesar 40 juta. Jadi kalau total 80 ya guys. Pernyataan yang benar terkait kasus di atas jika keluarga tersebut berstatus kewajiban perpajakan KK. SS boleh digunakan, salah ya karena dia harus pakai S. Hanya SPT 1770S yang dapat digunakan untuk keluarga tersebut. Benar. 1770 salah ya karena dia karyawan. 1770S tidak boleh digunakan. Enggak, salah. Jadi jawab B. Oke, 015 jika status kewajiban perpajakan pada kasus di atas adalah PH, pernyataan yang benar adalah kalau PH meskipun dia kurang dari 40 guys, tapi karena dia PH dia nggak boleh pakai SS ya guys. Jadi jawabannya adalah ini D. 1770 SS tidak dapat digunakan. Dia harusnya pakai 1770S. SPT yang sesuai dengan wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai tukang ojek. Nah, tukang ojek ini karena dia adalah pekerjaan bebas ya. Tukang ojek itu pengusaha berarti. Berarti 1770 ya guys, bukan karyawan. 17 pengenaan pajak 0,5% berdasarkan PP 23. Dilaporkan dalam SPT tahunan PPh orang pribadi 1770. Pada bagian penghasilan dikenakan pajak final dan atau bersifat final, jawabannya A. Kemudian orang pribadi yang menunaikan zakat sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dapat menjadikan hal tersebut sebagai pengurang jika menggunakan SPT 1770 dan 1770S guys. Di SS nggak ada ya. Penjualan kebun dengan mendapatkan kerugian dalam SPT 1770 dilaporkan dalam ini penjualan kebun, meskipun rugi dia masuk ke final ya guys, karena dia jual tanah dan atau bangunan. Berarti jawabannya final, pengalihan hak atas tanah dan bangunan. 20 lampiran 1770S 1770S adalah S tuh punya dua lampiran ya guys, lampiran 1 dan lampiran 2. Kalau 1770 dia punya 4 lampiran.
Oke, kira-kira itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.